Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfiani dari kelas non-reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi. Yang pertama ada pengertian destilasi. Destilasi atau penyulingan merupakan salah satu cara memisahkan campuran atau bahan kimia berdasarkan kecepatan menguapnya bahan. Destilasi juga dapat diartikan sebagai metode pemurnian atau pemisahan dari cairan yang mudah menguap. Selanjutnya, ada fungsi dari destilasi, yakni memisahkan larutan ke dalam sebagian komponen dan juga memurnikan cairan dengan membandingkan kecepatan penguapan suatu larutan. Pada dasarnya, destilasi dilakukan dengan perbandingan titik didih komponen zat yang akan dipisahkan nantinya. Di sini ada macam-macam destilasi. Yang pertama ada destilasi uap. Destilasi ini menggunakan panas sebagai sumber energi dalam proses destilasinya dengan cara open system, yaitu uap akan kontak langsung di dalam sistem destilasi pada proses batch ataupun berkelanjutan. Umumnya proses ini dilakukan dengan melakukan penambahan komponen inert, misal karbon dioksida, nitrogen, fluor, dan lain sebagainya. Pada destilasi uap digunakan campuran dengan senyawa yang mempunyai titik didih mencapai 200 derajat Celcius bahkan lebih, sehingga nantinya terjadi penguapan untuk senyawa-senyawa yang memiliki suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer menggunakan uap atau air mendidih. Destilasi uap dapat digunakan pada campuran yang tidak larut dalam air pada semua temperatur, namun masih dapat didestilasi dengan air. Pengaplikasian destilasi uap dapat digunakan dalam mengekstrak produk alam seperti minyak atsiri, lemon, jeruk, lavender, eukaliptus, atau ekstraksi bahan minyak parfum lainnya. Yang kedua, ada destilasi sederhana. Destilasi sederhana menggunakan prinsip dasar perbedaan titik didih yang amat jauh dengan salah satu komponen volatil. Jadi, pada saat suatu campuran dipanaskan, maka komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja, terjadi perbedaan kevolatilan, yakni kecenderungan dari suatu substansi untuk menjadi gas. Destilasi sederhana dilakukan dengan tekanan atmosfer dan dapat digunakan untuk memisahkan alkohol dan air. Yang ketiga, ada destilasi fraksionasi. Destilasi fraksionasi yakni jenis destilasi untuk memisahkan dua atau lebih komponen berwujud cair dari suatu larutan berdasarkan pada perbedaan titik didih. Selain itu, destilasi ini digunakan pada campuran yang memiliki perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius serta bekerja pada tekanan atmosfer atau tekanan rendah. Destilasi fraksionasi banyak digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat pada minyak bumi. Pada destilasi ini terdapat beberapa kolom fraksionasi yang akan mengalami pemanasan secara bertahap dengan suhu berbeda-beda di setiap platnya. Hal ini bertujuan agar pemurnian destilasi berlebih dari plat-plat di bagian bawahnya, semakin ke atas maka semakin. Selanjutnya ada destilasi vakum. Destilasi vakum merupakan jenis destilasi yang digunakan apabila senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, artinya dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didih. Dapat juga pada campuran dengan titik didih di atas 150 derajat Celcius. Untuk destilasi vakum tidak dapat dilakukan pada campuran atau larutan dengan titik didih rendah apabila kondensator menggunakan air dingin, sebab komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air, sehingga untuk mengurangi tekanan diperlukan pompa vakum atau Selanjutnya ada prinsip kerja dari destilasi, yaitu jika suatu zat di dalam larutan tidak sama-sama menguap, maka uap larutan akan mempunyai komponen yang berbeda dengan larutan aslinya. Apabila salah satu zat menguap, maka pemisahannya akan menjadi sempurna. Namun, jika kedua zat tersebut menguap, maka pemisahannya akan hanya terjadi sebagian. Namun,
produk akan menjadi kaya dan dapat sebuah komponen daripada larut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari destilasi. Kelebihan yang pertama yaitu metode destilasi dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Kedua, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kekurangan dari destilasi yang pertama yaitu metode destilasi berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Yang kedua, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Tiga, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Contoh pengaplikasian destilasi itu ada pembuatan minyak atsiri yang melalui ada 3 tahap. Yang pertama ada penyulingan dengan sistem rebus, yang kedua ada penyulingan dengan uap langsung, yang ketiga penyulingan dengan air dan uap. Terus ketiga ada pemurnian air, yang kedua ada pemurnian air, yang ketiga ada minyak bumi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.